Tujuan saya berbicara di video ini adalah untuk menjelaskan kepada kalian semua, terutama yang sedang memperdalam bidang sains, khususnya di ilmu parasitologi. Nah, terutama bidang parasitologi yang berhubungan dengan profesi kedokteran, baik itu kedokteran yang di human, manusia, ataupun di hewan, kedokteran hewan, atau istilahnya bidang veteriner. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan kepada kalian semua, apa sih yang dimaksud dengan parasitologi itu. Nah, jadi parasitologi ini sesuai dengan namanya, ya, parasitologi. Kalau kita ambil pengistilahannya, ya, atau dari terminologi istilahnya, ini ada dua kata, ya, yang membentuk satu kata tadi, ya, yaitu satunya parasit, satunya logi, ya. Makanya tadi namanya kan parasitologi, ya, parasit dan logi. Logi ini sesuai dari makna kata dasarnya dari bahasa Latin logos, ya, yang artinya ilmu, dan yang satunya parasit. Parasit ya parasit. Kalian, saya rasa ini istilah umum, kalian sudah tahu semua apa yang dimaksud dengan parasit itu, ya. Intinya adalah makhluk hidup yang numpang atau mengambil nutrisi dari atau mengambil manfaatkan makhluk hidup lain, ya. Istilahnya numpang hidup di makhluk hidup yang lain. Nah, ini kan juga mengalami perluasan makna, ya, dimana kalau kita dalam bahasa sehari-hari sampai mengatakan bahwa parasit ini juga menjadi sebuah sifat dari manusia, ya. Ada manusia yang bersifat parasit karena dianggap merugikan, ya, merugikan temennya, ya. Tapi kalau kita belajar ilmunya, ya, ini adalah makhluk hidup utamanya dari hewan, ya, baik itu yang bersel satu maupun bersel banyak. Nah, kalau kalian, ya, sedang mempelajari, ya, entah kalian sedang menjadi mahasiswa terus kemudian menjadi seorang praktisi, ya, yang ingin merefresh ilmu, utamanya kalau di lingkup kedokteran nih, ya, di ilmu medis itu kan ada diberikan sebuah mata kuliah parasitologi ini tadi, ya, atau ilmu yang mempelajari parasit. Nah, parasit bagaimana yang dimaksud? Kalau di kurikulum, ya, kurikulum perkuliahan, satu mata kuliah yang namanya parasitologi, ya, entah itu parasitologi kedokteran atau parasitologi veteriner, dia di kedokteran hewan, ini secara umum, ya, kalau di Indonesia di breakdown lagi, akan dibagi lagi menjadi tiga subtopik, ya, atau subbahasan, ya. Nah, yang pertama ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cacing, ya, atau disebut dengan helmintologi. Kemudian yang kedua, ini ada ilmu yang mempelajari tentang protozoa, ya, makhluk bersel satu, ya, atau hewan bersel satu, protozoologi namanya otomatis, ya. Dan yang ketiga ada ilmu yang mempelajari tentang serangga, ya, atau bidang keilmuannya entomologi, ya, entomologi. Loh, kenapa kok serangga bisa ikutan di sini, ya?
Jadi penjelasannya adalah karena ternyata ada beberapa jenis serangga ini bersifat sebagai parasit ya. Ya namanya serangga kalian tahu kan, misalnya yang punya sayap itu terbang kemudian hinggap di hewan atau kulitnya manusia seperti itu. Ternyata ada yang bersifat parasit ya, artinya mengambil nutrisi makanan dari hewan atau manusia yang dihinggapi tadi ya. Atau biasa disebut ektoparasit. Parasit yang ada pada bagian luar tubuh nih ya, karena kulit kan di luar tadi ya, di bagian luar. Contohnya apa ya? Lalat ya, lalat, nyamuk ya, lalat dan nyamuk. Kalau kalian ingat, kalau siang hari seperti ini, lalat ya, lalat hinggap di misalkan sekitar tempat kalian kurang bersih, terus ada makanan ya, lalatnya hinggap, dia kan makan di situ. Nah ini kan suatu sifat biologis yang dianggap merugikan tadi, sehingga dia bisa sebagai parasit yang ada di luar tubuh tadi. Nah kalau ternyata yang dihinggapi ini di sini kulit kita luka itu ya, luka ini kan juga memancing lalat tadi buat datang hingga ternyata makan jaringan kita yang luka tadi, ini kan makin infeksi. Nah, di situ kepentingan parasitnya tadi, makanya dengan parasit. Kalau nyamuk ya sudah jelas, karena dia kan cari makan dengan menghisap darah ya di luar tubuh kita ya. Bisa manusia, bisa hewan juga seperti itu. Tapi ternyata ada banyak lagi, tidak cuman terbatas pada serangga, lalat dan nyamuk ya, ada juga kutu ya. Nah, kutu ini kan juga ada di luar tubuh dan sifatnya merugikan kalau di kita ya. Misal di rambut sini banyak kutu ya, kutu rambut seperti itu. Ini di hewan juga menjadi problem, masalah. Nah iya, kalau kita rambut hanya paling dominan di atas kepala sini, tapi kalau hewan, kucing, anjing katakanlah, itu kan semua badannya rambut ya. Nah kalau ada parasit kutu tadi, ini juga merepotkan akhirnya ya, artinya menimbulkan problem dan masalah tadi. Ada juga jenis pinjal ya, pinjal ini kutu yang kalian sebut kutu loncat gitu ya, itu ada jenis pinjal ya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Ada juga yang lain nanti seperti golongan caplak, tungau ya. Mungkin kalau kita awam semua kita sebut kutu ya, tapi ternyata jenisnya beda-beda. Nah, itulah yang dipelajari di lingkup entomologi tadi. Ya, tapi tetap ini dalam satu kesatuan utuh ilmu parasitologi ya kan, dibagi 3 tadi. Yang entomologi ini khusus yang serangga tadi, hanya subtopiknya saja. Dan yang kedua tadi protozoa ya, protozoologi, mempelajari protozoa. Ya ini seputar makhluk-makhluk yang bersel satu ini, mikroskopik ya. Contohnya amuba ya. Kalau kita orang awam lebih familiar dengan amuba tadi karena kan sering kita pelajari waktu sekolah ya, mungkin di kelas biologi dan sebagainya. Itu ternyata sifatnya parasit juga ya, kalau amuba tadi masuk ke saluran cernanya manusia atau hewan. Nah ini ternyata jenis protozoa. Atau kalau kalian familiar dengan penyakit toksoplasma ya, ini kan sering kalian dengar ya, toksoplasma, penyakit yang bikin susah hamil ya, kalau hewan nggak bisa bunting, bisa menyebabkan keguguran dan sebagainya. Nah ini kan sering kita mendengar framing di media bahwasanya kasus seperti itu disebabkan oleh virus toksoplasma ya. Nah ini keliru ya Kak. Kalau kalian sudah belajar parasitologi, toksoplasma ini adalah jenis protozoa,
bukan virus. Ya. Ini yang banyak media massa yang keliru dalam memberitakan, ya. Karena virus berbeda dengan parasit, virus berbeda dengan bakteri. Nah, itu salah dua ya, salah dua contohnya, amuba sama toxoplasma tadi. Nah, kemudian ada juga yang lingkup berikutnya, yaitu helmintologi, ya, atau ilmu yang mempelajari tentang cacing. Ya, cacing. Tentunya kita semua juga tahu karena problem cacingan ini juga terjadi di manusia maupun hewan, ya, sehingga pendekatan terapinya, ya, pengobatannya ini kan dengan menggunakan obat cacing, ya. Ya mungkin kalau kalian lihat iklan itu kan sering toh ada iklan obat-obat cacing seperti itu. Nah, penyebabnya, ya, agen penyebabnya ini cacing yang bersifat parasit, ya. Jadi bukan sembarang cacing, ya, tapi cacing yang sifatnya parasit tadi, ya. Dia numpang kalau masuk ke tubuh kita, ya, nggak sengaja telurnya tertelan gitu. Ini kan berarti dia akan hidup dengan mengambil nutrisi dari tubuh kita, ya, di manusia. Demikian juga kasusnya kalau di hewan. Ya, jadi tidak semua cacing dipelajari seperti itu. Kalau cacing tanah ya enggak, kan beda, ya, artinya beda jenis, ya, gampangnya seperti itu. Kalau kalian pernah dengar contohnya kan ada kasus cacing pita misalnya, cacing pita, kemudian ada cacing gelang seperti itu, ya, cacing pipi, cacing hati, cacing tambang dan sebagainya. Itulah yang jenis-jenis cacing yang bersifat parasit, ya, merugikan di induk semangnya, ya, baik itu kalau induk semangnya manusia, ya, di kita, atau di hewan. Nah, jadi lingkup helmintologi ini, ilmu yang mempelajari tentang cacing ini juga spesifik, ya. Jadi tidak semuanya cacing kita pelajari, enggak, yang punya kepentingan saja, ya. Karena yang diberikan di perkuliahan, ya, kalau kita melihat kurikulum akademik ini kan juga berbeda kalau kita belajar di profesi medis, kedokteran, ya, tadi, ya, kedokteran hewan. Ini kan tentunya kalau sama-sama belajar parasit atau makhluk hidup lah, katakanlah, yang bisa bakteri, amuba tadi dan sebagainya, tentunya kan lingkupnya kan berbeda dengan yang di perkuliahan program studi biologi misalnya seperti itu. Karena yang dipelajari di lingkupnya kedokteran ini itu hanya yang punya kepentingan menyebabkan sakit tadi, ya, menyebabkan penyakit atau mungkin kerugian secara ekonomis dan sebagainya. Ya, jadi tidak semua. Nah, sampai di sini kalian sudah tahu bahwa kalau kita belajar tentang parasitologi atau kalian mendengar seorang yang ahli parasitologi, itu pasti beliaunya mengetahui tentang 3 lingkup ilmu ini tadi, ya. Ilmu helmintologi, ya, tentang cacing, protozoologi tentang protozoa tadi, dan satunya tentang entomologi tentang serangga tadi. Ya, prinsipnya sama, serangga juga enggak semua serangga, ya, serangga yang punya kepentingan menyebabkan kerugian tadi, ya, menyebabkan problem kesehatan, atau yang bersifat parasit, ya. Kan enggak semua serangga seperti itu. Serangga kan banyak, ya. Nah, gambaran awalnya seperti itu, ya. Jadi kalau ada istilah parasitologis, ya, namanya logis parasitologis, ini kan ahlinya, ya, orang yang menggeluti atau mendalami bidang parasitologi, kan gitu. Berarti beliaunya pasti sudah menguasai ini ketika sub ilmunya parasitologi ini tadi. Tapi kalau
beliaunya seorang peneliti, juga pasti ada dari 3 ini pasti ada yang lebih dominan ya. Dari salah satunya tadi, entah itu ahli di cacingnya, atau mungkin di bagian protozoanya ya, atau mungkin di serangganya tadi. Serangganya pun yang bagian mana ya, yang bagian lalat atau nyamuk atau kutu ya, ini lebih spesifik lagi. Tapi semuanya ini masuk ke dalam lingkup ilmu yang mempelajari tentang parasit atau parasitologi. Ya, kalau di bidang kedokteran kan biasanya ada parasitologi kedokteran. Ya, kalau di kedokteran hewan, karena bidangnya veteriner, ya veteriner ini yang berhubungan dengan kesehatan hewan, ini biasanya ada kurikulum parasitologi veteriner. Ya. Tapi keduanya sama, berangkat dari satu rumpun ilmu parasitologi. Nah, kalau kita hubungkan lagi, sebenarnya kan sama-sama terkait ya, karena beberapa jenis parasit ya yang menyebabkan kerugian atau problem di kesehatan hewan ini ternyata bisa melakukan penularan atau transmisi penyakit ke manusia juga. Nah, ini jadi saling terkait ya, saling berhubungan ya. Oleh karena itu kalau kita mendalami ya ilmu tentang parasitologi ini, pasti paham keduanya ya. Artinya tahu kalau parasit A ini tadi hubungannya tidak cuma di manusia atau tidak cuma di hewan, tapi keduanya juga. Itu pun nanti akan berhubungan dengan lingkungan ya, di mana dia akan melengkapi siklus hidupnya. Misalkan tadi nyamuk gitu ya, dia akan bermetamorfosa ya, dari telur jadi larva, pupa, kemudian dewasa. Ini kan di lingkungan ya. Nah, nanti menyebabkan problem di manusia dan juga hewan ya. Artinya kompleks ya, memang banyak sekali lingkupnya yang dipelajari di parasitologi ini ya. Menariknya malah di situ ya. Saya rasa sekian dulu ya, jadi tidak terlalu panjang. Nanti kita akan coba bahas satu persatu subtopik tadi, atau mungkin lebih ke jenis-jenis parasitnya ya, supaya kalian paham dan mendapat pengetahuan maupun informasi tentang bagaimana sih parasit tadi itu sampai dari awal fase hidupnya ini bisa sampai menyebabkan masalah kesehatan di manusia atau hewan, kan seperti itu. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat ya, dan kalian sudah mendapatkan informasi terkait apa itu parasitologi dan lingkup-lingkup yang dipelajari di bidang ilmu parasitologi ini. Saya Aditya Yudana ya. Tetap kalian semua berpikir ilmiah dan salam parasitina.